Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Yang pagi hari ini akan memberikan materi ya terkait dengan naskah Lagaligo ya. Saya perkenalkan beliau adalah Bapak Yudhistira Sukatanya atau Pak Edi Tamrin ya. Beliau ini Frederick Mattes yang bertemu dengan Chollip Pujiye. Mattes ini adalah seorang misionaris yang ditugasi oleh pemerintah Belanda ke Sulawesi Selatan. Dia ini orang yang sudah lulus belajar agama di Mesir, utamanya agama Islam. Padahal dia seorang misionaris Kristen ya. Dia sama dengan, kalau ada yang dari Aceh? Ya, yang dari Aceh kita kenal ada Snokonya. Pernah dengar nama itu? Tersembunyi di mana? Di laci. Ada di laci sejarahmu itu. Oke, Snokonya itu juga seorang misionaris yang belajar agama Islam, fasih menghafalkan Al-Quran. Tapi sebenarnya tujuannya adalah menjadi misionaris. Benjamin Frederick Mattes ini juga datang ke Sulawesi Selatan dalam rangka kristenisasi. Untung ada dia. Frederick Mattes ini bertemu dengan Chollip Pujiye. Chollip Pujiye ini ada keterangannya situ siapa dia di Tanete 1852. Dia ini tadi berkaitan dengan itu. Dia ini Chollip Pujiye adalah seorang perempuan yang pandai. Nanti filenya ini dikasih kalau mau ya. Ada nanti di apa namanya? Filenya dikasih. Dia ini perempuan yang pandai seperti yang tadi disampaikan bahwa dia pandai dan berani mengemukakan pendapat. Ini dia seorang janda. Ada yang janda di sini? Belum ya? Oke, jangan sampai lah. Oke, dia ini putri seorang raja di Tanete. Tanete sekarang Kabupaten Baru. Kalau dari sini kita ke Kabupaten Baru itu sekitar hampir 100 kilo ya. 100 km dari Makassar ke pusat kota. Kabupaten Baru. Dia dari keluarga kerajaan di sana. Meskipun dia menjadi raja di sana, sebenarnya dia punya keturunan atau berdarah Melayu gitu ya, Melayu. Bagaimana diketahui bahwa di Sulawesi Selatan kedatangan orang-orang Melayu itu membawa banyak perubahan. Salah satu yang ditandai oleh kedatangan orang-orang Melayu itu adalah hampir semua sah bandar di pelabuhan-pelabuhan yang ada mulai dari Makassar sampai ke Parepare dan seterusnya itu dipimpin oleh seorang sah bandar keturunan Melayu. Ketemu dengan adiknya karena ketika adiknya lahir dia langsung dipisahkan ya. Adiknya itu ditempatkan, orang bilang kalau orang Bugis Makassar bilang di rakean, dia pelafon begini di atas dia tinggal. Sabri Gading tinggal di bawah. Nggak pernah ketemu ini. Dia dibesarkan di atas sampai satu waktu Wetan Riabeng ini dianggap sudah cukup umur, dia akan diangkat jadi bisu tadi. Dia akan diangkat jadi bisu. Tapi ayahnya khawatir kalau Sabri Gading menyaksikan adiknya itu. Oleh sebab itu, berdasarkan keputusan di istana, Sabri Gading harus pergi.
dia ditugasi pergi ke Ternate. Saya ditugasi pergi ke Ternate untuk menghadiri. Dulu kan ada tradisi adu ayam ya, adu ayam. Ada Pak. Kalau anak raja adu ayam itu, ini pengetahuan buat kalian. Anak raja adu ayam itu taruhannya uang emas setinggi ayam itu. Pernah dengar? Ya memang kalau kita baca cerita ini kita wah. Dan ini ditulis sekian abad lalu. Ada yang bilang abad ke-13, bahkan ada yang bilang jauh sebelum itu sudah mulai dituliskan. Ada yang menganggap bahwa ini tidak dituliskan oleh satu orang, tapi oleh beberapa orang atau beberapa kelompok. Tapi kok bisa berada dalam satu dalam satu rangkaian cerita atau plot yang sama? Itu salah satu keluar biasaan daripada manuskrip Lagaligo ini. Jadi saya balik lagi, dia tadi berangkat ke Ternate ya, berangkat ke Ternate. Ketika perahunya belum jauh benar, dia mendengar suara gendang di kerajaan. Dia tanya pada seorang sahabat, bukan sahabat, sepupunya. Dia tanya, ada apa di istana kok ada bunyi gendang seperti itu? Biasanya kalau ada gendang seperti itu berarti ada upacara di istana. Saya juga tidak tahu karena saya cuma ditugasi untuk mendampingi sang Ridadi. Akhirnya dia bilang, kita balik. Dia balik, pulang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika dia balik, dia menyaksikan tadi penobatan bisu itu, penobatan bisu di situ. Dan ketika dia melihat adiknya, dia jatuh cinta karena cantik sekali. Orang Ambon bilang sing ada duanya, ada duanya, katanya waktu itu bilang dia cantik sekali. Dan dia ini kan Sabri Gading itu anak yang ini ya, anak yang keras pendiriannya gitu ya, keras pendiriannya, dia tidak gampang menyerah. Sudah dicegah untuk bertemu, tetap dia ingin bertemu. Jadi dalam cerita itu, kebetulan saya pernah tulis cerita itu. Dalam cerita itu, sang adik itu disembunyikan di satu ruangan yang ditutupi kelambu, gitu, ditutupi kelambu. Pada malam hari, Sabri Gading datang. Dia menyatroni adiknya, dan Riabel. Dia paksa, tidak, kamu harus kawin dengan saya karena kamulah jodohku. Kamu yang sudah diturunkan atau diciptakan bersamaan dengan saya, maka kamulah jodohku. Dia bilang, tapi adat kita nggak bisa begitu. Ada aturan adat yang kita harus taati bersama gitu ya. Tapi dia tidak mau mengerti, dia mengamuk, pokoknya dia hancur-hancurin lah. Biasalah kalau anak-anak, dia kan jagoan ya. Ini jagoan, dia nakoda yang luar biasa hebat, menaklukkan banyak lawan di dalam pertempuran laut. Ya, tahu sendiri kalau orang begitu ngamuk seperti apa itu. Akhirnya seisi istana itu panik. Akhirnya bapaknya minta tolong ke Wetan Riade, anaknya, bilang tidak ada yang bisa membujuk dia kecuali kamu, anakku Wetan Riade. Ya, dengan itu sudah menjadi tradisi masyarakat Sulawesi Selatan kalau membuka naskah Lontara itu tentu dengan terlebih dulu memenuhi syarat-syarat, gitu ya. Jadi di Jeneponto itu kalau mau buka itu boleh, tapi membayar sejumlah uang, terus potong kerbau atau kuda, kan di sana orang makan kuda, bukan kudanya, dimakan dagingnya, makan daging kuda. Jadi
Sampai pada malam yang ditentukan, ditunggulah itu dengan penuh sensasi gitu-gitu. Dibuka. Selesai dibuka, si peneliti langsung bilang, saya pulang duluan ya. Bekas si jurnalis itu, saya pulang duluan. Pasti kan kenapa pulang duluan? Pokoknya saya pulang duluan, nanti ini ada surat, nanti kalau saya sudah pergi baru kamu baca. Dia kasih ke jurnalis itu ya, ini suratnya, nanti kalau saya sudah pulang nanti kamu baca boleh. Kalau menurut saya, kalau pertanyaan saya itu pengaruhnya apa sih naskah ini bagi dunia ya, pengaruhnya itu apa? Lalu bagaimana dengan naskah-naskah Lagaligo yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Karena yang saya dapat informasinya adalah naskah ini itu banyak sekali yang belum ditranskripsi dan juga belum translasi ke dalam bahasa Indonesia, karena ditulis juga dengan berbagai macam bahasa begitu. Lalu ada satu pertanyaan lagi, di tahun 2018 atau 2019 ya kalau nggak salah, Indonesia itu pernah merilis film Kucumbu Tubuh Indahku, yang mana kalau nggak salah itu mengadaptasi cerita dari naskah Lagaligo. Itu apakah benar atau salah gitu? Karena apakah kalau semisal kayak gini nih buat mengambil cerita gitu loh dari naskah Lagaligo begitu tuh, misalnya film produksinya itu tuh memberi kredit enggak gitu ke para sastrawannya begitu? Saya kira itu saja yang saya tanyakan. Bisa disebut agama begitu Pak, yang memiliki naskah Lagaligo. Sebenarnya saya yang mau bertanya adalah masih relevan nggak sih Pak ini naskah Lagaligo itu di zaman sekarang, dan bagaimana kita bisa mempertahankannya? Apakah itu dengan kita menerapkan isi naskah Lagaligo tersebut, atau dengan kita mempertahankannya dengan ya mungkin melakukan apa yang ada di naskah Lagaligo kita turunkan ke anak-anak atau kita pelajari, atau bahkan mungkin di Bugis sendiri itu diadakan mata pelajaran kah atau gimana sehingga naskah Lagaligo tersebut bisa dipertahankan sampai sekarang, mengingat lagi bahwa gempuran era teknologi sekarang bisa membenturkan budaya gitu Pak. Jadi gimana mempertahankannya dan apakah relevan untuk saat ini gitu. Terima kasih Pak. Pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Eng Saragi, saya dari Sumatera Utara. Yang saya tahu, Lagaligo yang dikenal di daerah Bugis, Makassar, Toraja, Selayar, dan Masentren Pulu ya Pak? Iya. Terus saya mau menanyakan, mengapa atau apa sebabnya Lagaligo merupakan rujukan bagi suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja? Dan yang kedua, mengapa Lagaligo menjadi persatuan bagi suku yang ada di Sulawesi Selatan? Dan yang ketiga, kenapa cerita Lagaligo berbeda-beda versi? Terima kasih. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Uliarta, izin bertanya. Tadi dari sejarah yang Bapak sampaikan ada satu pertanyaan, tapi sudah Bapak jelaskan yang mengenai mengapa Lagaligo bukan merupakan teks sejarah, atau bisa dikatakan orang banyak beranggapan Lagaligo itu hanya cerita mitos. Bagaimana cara kita menyampaikan kepada pihak masyarakat atau publik bahwa sejarah itu benar ada atau tidaknya? Dan mengapa masyarakat Bugis dulu harus mengenal tentang aksara lontara, dan apa keuntungan kita untuk mengenali dari aksara lontara? Bertanya kepada Bapak, bagaimana pendapat Bapak dan solusi Bapak untuk memberitahu kepada generasi muda, karena sekarang itu kita ketahui bahwa generasi muda itu gampang terpengaruh oleh teknologi. Jadi solusi Bapak untuk bisa menyampaikan, bisa menurunkan sejarah ini untuk generasi muda bagaimana Pak? Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih.
Bahayanya kalau kita sudah tidak bisa lagi membaca dan memahami huruf lontara itu tadi. Kita tidak bisa baca, jadi kita lihat, oh pasal begitu bentuknya, sudahlah. Itu lontara yang berisi, mungkin kita berharap berisi cerita tentang Lagaligo. Gitu ya? Oke, di Bugis